ketemu lagi dengan Nyirika, tapi kali ini tidak akan membahas tentang tulisan. Ini judul segmennya adalah ngalotek sareng Nyirika. Naon itu teh ya gitu kan, ngalotek sareng Nyirika teh. Lotek tahu lotek tuh gado-gado kalau di Sunda mah gitu. Jadi segala macem sayuran biasanya kol lah, kacang panjang, terus kemudian naon deui nya, labu siam tah yang ada hijau-hijau, terus kemudian toge kadang kala, kadang ada orang pakai genjer oge gitu ya. Genjer itu pokoknya mah dia kembang eceng. Nah itu teh segala macam dicampur sama bumbu kayak bumbu pecel, tapi lotek mah beda. Biasanya ya pakai bawang putih, pakai kencur, pakai cabe, pakai si kacang goreng, terus diulek banget gitu ya, pakai garam, gulanya harus gula merah, terus dikasih kentang juga kadang kala, terus dikasih air sedikit baru dicampur-campur. Jadi intinya mah segala macam dibahas gitu ya, tapi yang ujungnya berharap jadinya enak. Aduh, ada panggilan meeting. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas apa? Tentang tentu saja yang lagi viral di seluruh dunia dari sejak Desember ya, yang pertama kali menimpa Cina. Apa itu namanya? Ya, Corona, COVID-19. Ini kalau ada segmen di belakang mah ya gitu ya. Karena ini apa adanya, ini video amatir, pokoknya saya hanya akan pakai apapun yang simple, bisa di shoot, bisa di share, sudah habek we, nggak usah pakai teknologi yang editan lah, pokoknya mah hajar bleh. Nah, kita bahas tentang itu. Sekarang teh kan orang cemas sekali gitu ya, cemas, takut, sieun, pokoknya mah asa maruringkak bulu punduk. Terlalu banyak orang meninggal, terlalu banyak berita di mana-mana, mau dari luar negeri, mau yang dari dalam negeri, mau itu Indonesia kota, mau itu di kabupaten, di pelosok anger nepi eta cerita teh ya, nyampe gitu kan cerita nama. Jadi ini teh gimana gitu kan cara menghadapi hiji ya. Satu, kalau dari saya sih, saya mau berbagi aja. Takutnya corona teh kenapa gitu? Takut kena, takut matinya, atau takut menularkan pada orang lain. Karena semua itu teh semua memang dari fakta gitu ya, dari fakta yang kita terima di informasi, di berita, dari entah sosmed, entah itu dari YouTube, entah dari televisi, semuanya membahas itu. Oke, takut mati. Emang kalau misalnya kita hidup kan udah pasti mati gitu ya. Jadi itu kita harus tanya pada diri sendiri. Iya, takut mati. Memang hidup takut mati. Takut menularkan pada orang lain. Oke lah, eta mah rada panjang urusannya ya. Berarti kan harus dibahas bagaimana cara kita menjaga diri yang seperti sudah disampaikan dalam berita-berita gitu ya. Terus kedua, yang nomor satu yang saya mau tanya nih, takut kena lah, mau itu kena sendiri, mau itu mati, mau nggak mati gitu ya, mau menularkan mau enggak, intinya siap nggak. Itanya si corona teh sakadang corona itu teh virusnya kayak teman-temannya virus flu sampai saat ini juga memang tidak ada obatnya. Yang ada teh obat-obat warungan atau obat-obat apotek, itu teh hanya untuk memancing antibodi kita, katanya begitu karena para ahli. Jadi intinya mah yang menyehatkan teh badan kita sendiri, antibodi kita. Nah kalau begitu mah sekarang gini dah, ini kita mau mencegah, sekarang ada karantina lah, nggak mau ketularan. Aduh, jangan menghayal kalau terlalu positif thinking nggak mau ketularan. Menurut kamu lockdown, karantina itu bisa membuat si virus yang halus itu tidak menyebar gitu? Kita kan tidak tahu, si virusnya juga bermutasi. Ya udah, mendingan disiapkan mental, suatu waktu kita bisa tertular. Sekarang malah lagi diperlambat yang namanya karantina segala macam teh. Biar apa? Biar fasilitas kesehatan nggak membludak. Dokter-dokter banyak yang sudah meninggal gara-gara pasiennya kebanyakan. Alat fasilitas pelindung dirinya jelek, buruk, dan nggak ada yang siap di seluruh negara juga karena wabah ini teh. Gitu. Jadi itu yang nomor satu dulu. Siapin mental, diterima kalau suatu waktu kena, itu bagaimana, apa yang mau dilakukan. Makanya harus dikumpulin informasi, harus ngontak ke rumah sakit mana, memeriksakan kemana, seperti apa prosedurnya. Kalau ada gejalanya, itu harus gejala mana yang harus segera, mana yang bisa ditelepon dulu, mana yang bisa, biar tidak tidak ada
pusing, tidak ada ramai di rumah sakit terlalu banyak gitu ya, atau di puskesmas. Nah itu nomor satu, jadi yang harus diketahui, terus kasih tahu ke keluarga gitu, siapa ini, saya kayaknya harus begini-begini. Nah kalau udah dapet hasilnya harus apa yang dilakukan, kan udah banyak informasi. Dan nomor satu, tapi siapin mental dulu, karena mah tidak masuk akal kalau kita bilang kita bisa terhindar gitu dengan diam di rumah gitu kan, diam di rumah aja ya, memang itu terhindar. Tapi suatu waktu entah apa kita ketemu tukang sayur, kita ketemu siapa, kan namanya diam di rumah teh sudah gelo, tidak seperti penjara gitu kan. Itu teh harus ada kita keluar sesekali. Nah saat keluar itu teh kita tuh tidak tahu. Nah itu yang nomor satu ya, mentalnya dulu. Oke, kita stop dulu saat ini, kita lanjut di sesi ngalotek berikutnya. Dah.